والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca penjelasan dari Imam An-Najmi rahimahullahu ta'ala seputar hadis iftiraq, tentang berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi berapa golongan. Indak ya Muhammad Palimbang, berapa golongan? Tidak perlu buka buku. 73 golongan. Taib. Adapun Nasara, Taib. Nasara terpecah belah menjadi 72, dan Yahudi yang sebelum itu terpecah menjadi 71. Jadi hadis ini mengisyaratkan juga fanifillah bahwasanya semakin lama perpecahan semakin banyak. Yahudi umat yang awal sebelum Nasara, mereka terpecah menjadi 71. Kemudian datang umat berikutnya, orang-orang Nasara menjadi 72, lebih banyak perpecahan. Dan umat kita, umat Islam, lebih banyak lagi menjadi 73. Dan secara umum Rasulullah SAW telah mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk darinya. Maka itulah wajib bagi kita ikhwanifillah untuk semakin bertambah tahun semakin berhati-hati dari berbagai macam keburukan, dan semakin kuat menjaga diri kita, jangan sampai terjatuh dalam berbagai macam perkara-perkara yang akan menjadikan kita menyimpang, minimalnya menjadikan seorang muslim menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari antara prinsip yang kemarin telah kita bahas, selain perintah untuk berada di atas syariat Allah dan kokoh di atasnya, juga apa? Dilarang mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun. Ini prinsip yang penting, ikhwan. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Secara ringkasnya, jangan mengikuti orang-orang yang bodoh. Jangan mengikuti orang-orang yang jahil. Hal ini hendaknya dipahami bahwasanya perkara ini umum, ikhwan fillah. Larangan untuk mengikuti langkah-langkah orang-orang yang jahil, karena orang yang jahil bukan untuk diikuti tapi diajari. Makanya laum, celaan, sangat keras bagi mereka yang sudah mengetahui kemudian mengikuti langkah-langkah orang-orang yang jahil. Tapi karena kita punya dasar, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Makanya tatkala Abu Dzar radhiyallahu anhu
mengikuti langkah orang-orang jahiliyah, dikecam dengan keras. Dan kita semua tahu siapa Abu Dzar, seorang yang mulia, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mengikuti langkah orang jahiliyah dengan mencela seseorang dari apa? Dari sisi ibunya, karena ibunya ini orang hitam. Kemudian karena saking jengkelnya mencela ibunya, dasar kamu anak orang hitam, anak wanita hitam. Ini perkara jahiliyah. Maka dengan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka mar'un fika jahiliyah. Kamu ini seorang yang pada dirimu ada sifat-sifat jahiliyah. Ini kecaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, karena dia berilmu. Karena dia punya ilmu, kok mengikuti langkah orang-orang yang tidak berilmu. Ini tidaknya prinsip ya khonifillah. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan sebagian hambanya dengan ilmu, sebagian hambanya dengan pengetahuan. Maka hendaknya dijaga, jangan sampai mengikuti langkah orang-orang yang tidak berilmu. Nah, tayyib. Dan ini bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jangan dijaga, baik itu anak-anak maupun yang dewasa. Jangan sampai mengikuti langkah orang-orang yang jahil. Datang anak baru, diajari, bukan kemudian diikuti yang perbuatan-perbuatannya yang di atas kejahilan. Baik. Dan kalau itu masih anak-anak, maka walinya menjaga agar mereka tidak mengikuti langkah-langkah alladzina la ya'lamun. Dan itu sebagai wahana dakwah. Bukan kemudian kenapa? Kok senantiasa ditegur dan ini dan itu. Tidak, harusnya ini bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena masih ada yang mau menegur dan mengingatkan untuk kembali ke bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kan ini kekeliruan. Dan termasuk syukur terhadap nikmat ilmu yang diberikan, diantaranya dengan apa? Dengan menjaga diri. Demikian pula keluarga, agar tidak terjerumus dalam prinsip ini. Tapi termasuk penyia-nyiaan terhadap ilmu, penyia-nyiaan terhadap nikmat tatkala dibiarkan dirinya atau keluarganya atau anaknya atau temannya mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dan orang jahil, ikhwanifillah, hukumnya sendiri, berbeda dengan yang telah mengetahui. Tayyib. Ini penting untuk semua santri. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Yang besar, yang sudah punya kesadaran, maka jangan mengikuti langkah-langkah anak-anak yang jahil di bawahnya. Tapi karena mereka pantasnya diajari, bukan diikuti. Baik. Kemudian kemarin kita telah masuk pada pembahasan surah Al-Fatihah. Yang ini merupakan surah yang paling agung. Baik. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bahwasanya pujian hanya untuknya, kemudian Allah kabarkan tentang sifatnya, bahwasanya dia itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang disifati dengan rahmah. Bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Indah Muhammad, terus
Taib. Ar-Rahman, rahmat yang umum, mencakup semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim, penetapan rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi hamba-hamba yang beriman. Nah, Maliki Yaumiddin, dan yang menguasai hari pembalasan. Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya menguasai hari pembalasan? Hendaki kerap keseluruhannya, hari pembalasan maupun hari di dunia. Lalu kenapa dikhususkan di sini Yaumiddin? Faedahnya apa? Pada hari tersebut sangat jelas, nah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada satupun dari selainnya yang memiliki kekuasaan. Limanil mulkul yaum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa kekuasaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar, semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid Al-Qahhar. Adapun di dunia terkadang ada yang mengaku memiliki kekuasaan, walaupun itu kekuasaan semu yang sangat cepat hilangnya. Taib. Kita baca selanjutnya. Qala Syekh An-Najmi rahimahullahu ta'ala, thumma tadammanat ba'da dhalika al-iqrar bi anna al-ibadata mustahiqqatun lillahi, bi anna al-ibadata mustahiqqatun lillahi azza wa jalla duna siwa. Kemudian terkandung setelah itu dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, penetapan bahwasanya ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala semata, bukan hak selainnya. Wa annal isti'anata wajibatun lahu duna ghairi, dan bahwasanya isti'anah, meminta pertolongan itu wajib untuk memintanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ini pada ayat yang keempat, yang merupakan pertengahan dari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Di sini penetapan kalau ibadah hanya semata-mata milik Allah atau hak Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana ikhwanifillah penetapannya? Karena dikedepankannya iyyaka, padahal haknya akhir. Ketika dikedepankan sesuatu yang haknya diakhirkan, ini menunjukkan pengkhususan. Iyyaka na'budu, berarti pengkhususan hanya kepadamu lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami beristi'anah, meminta pertolongan. Dan seorang hamba hendaknya terkumpul pada dirinya dua sisi ini, khanifillah, ibadah dan isti'anah. Dia beribadah juga minta pertolongan. Jangan sampai luput, karena kita mampu beribadah juga dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang beliau cintai, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, la tada' dubura kulli salah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perhatikan doa yang agung ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk jangan sekali-kali meninggalkan doa tersebut di akhir setiap salat. Nah, untuk mengatakan apa? Allahumma a'inni, ya Allah berilah pertolongan kepadaku. Pertolongan dalam apa? Ala dzikrika, dalam berzikir kepadamu, untuk bisa ingat Allah. Karena banyak ikhwanifillah manusia yang lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mendapatkan pertolongan untuk ingat Allah, maka sungguh
seseorang banyak lupanya. Wa syukrika, juga minta pertolongan untuk bisa bersyukur. Karena mayoritas manusia ini tidak bisa bersyukur. Sebagaimana kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Nah, sedikit yang bisa bersyukur. Maka butuh untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersyukur kepadanya. Nah, terkadang tidak bisa bersyukur karena tidak tahu itu nikmat. Tidak bisa bersyukur karena menganggapnya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu bukan nikmat. Ini fatal kan itu. Padahal kalau dibandingkan dengan yang lainnya, sungguh padanya nikmat yang begitu banyak. Dan ini keadaan manusia biasanya. Mereka melihatnya kepada orang-orang yang di atasnya dari sisi dunia. Dari sisi dunia melihat yang di atas, sehingga tidak pernah bisa bersyukur. Tapi dari sisi perkara akhirat malah sebaliknya, melihat yang di bawah, sehingga tidak pernah bisa semangat, tidak punya azam yang kuat dan tekad yang kuat serta istiqamah. Wa husni ibadatik, dan yang ketiga minta pertolongan untuk apa? Bisa beribadah dengan baik. Dan ini hendaknya semuanya sudah mengamalkan doa tersebut. Siapa yang belum hafal ini? Baik. Qala rahimahullah, thumma amara Allah azza wa jalla ba'da hadhihi al-muqaddimat allati takunu asbaban li ijabati ad-du'a. Amara ba'da dzalika bi an yud'a bil hidayah. Perhatikan, kalau kita betul-betul mentadabburi Al-Fatihah, maka memang sungguh ikhwan fillah padanya faedah yang sangat agung. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan muqaddimah ini yang itu merupakan sebab-sebab dikabulkannya doa, Allah perintahkan setelah itu untuk apa? Berdoa kepadanya dengan meminta hidayah. Ayat yang pertama pujian. Ayat yang kedua pengulangan pujian lagi. Kemudian ayat yang ketiga tamjid. Sebagaimana dalam hadis ketika hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah katakan athna alayya abdi, Allah telah hambaku telah mengulang-ulang pujiannya kepada. Kemudian ketika si hamba tadi mengatakan maliki yaumiddin, Allah katakan majjadani abdi, hambaku telah memuliakan dan mengagungkanku. Pujian-pujian ini semuanya apa? Sebab terkabulkannya doa. Kemudian di ayat yang keempat dia betul-betul mengakui bahwasanya Allah itu zat yang berhak diibadahi dan satu-satunya zat yang dimintai pertolongan. Ini juga sebab terkabulkannya doa ketika seorang betul-betul mewujudkan hal tersebut. Nah, setelah itu dia berdoa minta hidayah. Wa an yatluba minhu subhanahu dzalik. Dan hendaknya seorang hamba tadi meminta dari Allah Subhanahu wa taala hal tersebut, yaitu minta hidayah. Li'annahu yamlikul hidayata wal itlal. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memiliki hidayah dan memiliki apa? Al-idlal, yaitu Allah yang memberikan petunjuk dan yang menyesatkan, dalam artian yang menetapkan hamba-hambanya sesat.
Tidak ada yang mampu memberikan petunjuk bagi siapa-siapa yang Allah sesatkan. Dan sebaliknya tidak ada yang mampu menyesatkan siapa-siapa yang Allah berikan petunjuk. Maka berarti memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah Allah yang memilikinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah menuju kepada jalan-Mu yang lurus. Dan telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, as-siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus, yaitu minta petunjuk untuk tetap di atas syariatnya. Tsumma wasafahu biqaulihi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Allah sifati jalan tersebut dengan firman-Nya, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat ini dijelaskan dalam ayat di surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala rinci mereka-mereka yang masuk dalam kategori alladzina an'amta 'alaihim, yaitu siapa? Lah. Ayatnya bagaimana? Nah, tayyib. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa saja yang an'ama Allahu 'alaihim ini? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat. Yaitu siapa? Para nabi. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan kedua as-siddiqin. Tingkatan yang ketiga asy-syuhada. Tingkatan yang keempat as-salihin, orang-orang saleh. Ini 4 golongan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang tidak terhenti, apa itu? Nikmat yang tidak terhenti, yaitu nikmat mutlaqah. Nikmat yang akan terus dirasakan sampai hari akhir. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Ditunjukkan kepada jalan mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Dan para salaf menafsirkan al-maghdub 'alaihim al-yahud. Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi dan semua orang-orang yang mengikuti langkah-langkah mereka, yang memiliki sifat mendasar, berilmu tapi tidak beramal. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ad-dhalin, orang-orang yang sesat, humun nasara, mereka itu adalah orang-orang Nasara, serta semua orang-orang yang mengikuti sifat-sifat mereka, yaitu yang beramal tanpa ilmu sehingga sesat. Nah, dan ini perkara yang hendaknya senantiasa kita hadirkan dalam hati-hati kita, ikhwan fillah, tatkala kita membaca Al-Fatihah, terutama ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seseorang merasa cukup dari hidayah. Karena tatkala seorang mendapatkan hidayah untuk berislam, dia butuh untuk hidayah agar berjalan di atas Islam dengan benar. Tatkala dia sudah berjalan di atas Islam ini dengan benar, butuh hidayah untuk istiqamah, untuk tetap kokoh sampai akhir hayat. Karena tidak ada jaminan betapa banyak mereka yang telah mendapatkan hidayah berislam
dan mendapatkan hidayah sunnah. Setelah itu tidak bisa istiqomah, menyimpang di akhir hayat, banyak. Maka terus menerus kita meminta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi suratu qad jama'atil khaira kullah. Maka surat ini telah menggabungkan semua kebaikan. Nah, semua kebaikan ikhwanillah terkumpul dalam surat ini kalau kita mentadabburinya dan beramal dengan kandungannya. Lidzalika amara Allah bi qiraatiha ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli rak'ah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membacanya melalui lisan Rasulnya di dalam hadis yang telah kita lewati kemarin. Hadits Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak sah salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Diperintahkan untuk membaca di setiap rakaat. Wa akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu la salata liman lam yaqra biha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan bahwasanya tidak sah salat seseorang yang tidak membacanya. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ini perkara yang penting dari beberapa paragraf yang dibawakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullahu taala berhubungan dengan faedah ringkas dari surah Al-Fatihah. Dan surah ini butuh setiap muslim memberikan perhatian dari sisi membacanya, ikhwanillah, kemudian dari sisi tadabbur dan mengambil faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Karena memang surat yang paling agung. Jangan sampai karena terlalu sering seorang membaca Al-Fatihah akhirnya membaca tanpa berpikir. Cuma lisannya saja yang bergerak, hatinya sama sekali tidak bergeming. Tapi baca dengan tadabbur. Kita lanjutkan, qala rahimahullah, tsumma hunaka amrun yanbaghi tanabbuh lahu. Kemudian di sana ada perkara yang butuh untuk diperhatikan. Wa huwa anna as-siratal mustaqima idza aradna ma'rifatahu fala budda lana an na'uda ila kitabillah wa ila tafsirihi bil athari bis sunnah wa bi amali Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amali sahabati min ba'di. Ini tanbih yang sangat penting, yaitu bahwasanya shiratal mustaqim apabila kita ingin mengetahuinya maka mesti bagi kita untuk kembali kepada kitabullah dan kembali dalam penafsirannya kepada athar-athar, yaitu sunnah, dan dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta amalan para sahabat setelahnya. Ini yang harus kita perhatikan. Kita ingin berjalan di atas shiratal mustaqim, ya harus kembali kepada kitabullah. Kemudian untuk memahaminya butuh kita kembali kepada sunnah dan melihat amalan Rasul serta amalan para sahabat. Wa anna ta'allama sunnah, dan hendaknya kita mempelajari sunnah, ay al-hadits alladzi bihi na'rifu dzalik, yaitu hadits yang dengannya kita mengetahui hal-hal tersebut. Qala ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Tidak pantas bagi kaum mukminin semuanya pergi ke medan jihad. Maka mesti harus ada segolongan dari setiap firqah tersebut yang mereka tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan peringatan kepada kaum mereka tatkala mereka kembali dari medan jihad, sehingga mereka mendapatkan peringatan.
Qala fala budda li ma'rifatis siratal mustaqim min ar-ruju' ila kitabillahi was sunnah kama qulna. Maka mesti untuk mengetahui siratal mustaqim kembali kepada kitab dan sunnah sebagaimana kami katakan. Wa ila ma thabata min siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa amalil khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin min ba'dihim. Dan kembali kepada apa saja yang telah tetap dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta amalan khulafa'ur rasyidin serta imam serta para imam yang mendapatkan hidayah setelah mereka. Ini mesti kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah serta apa? Amalan salaf. Itu intinya. Wa hadza la yu'rafu illa minal hadits. Dan ini tidak bisa diketahui kecuali dari hadis. Fa yu'rafu bihil fiqhu fid din wa ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Sehingga bisa diketahui dengan hadis tersebut fikih di dalam agama ini. Bisa paham agamanya dengan hadis. Makanya sungguh menunjukkan gagal pahamnya sebagian manusia ikhwani fillah tatkala apa? Mengatakan dan membeda-bedakan ini ulama fikih, ini ulama hadis. Nah, ulama hadis itu cuma bisa meriwayatkan, ulama fikih itu mereka yang mengolah. Nah, antara apoteker dan dokter katanya. Ada sebuah tulisan yang bikin geli ikhwani fillah, menunjukkan ta'assub yang sangat ya pada diri sebagian manusia dan menunjukkan apa? Seruan untuk taklid. Para fuqaha ikhwanifillah, mereka yang betul-betul tokoh ya mereka yang ahli hadis. Lihat Imam Ahmad, lihat Imam Syafi'i, lihat Imam Malik, mereka semua ahli hadis. Dan bedakan dengan Abu Hanifah tatkala tidak mendasari fikihnya di atas hadis merupakan mazhab yang paling lemah dan paling banyak penyelisihannya terhadap sunnah. Maka tidak akan mungkin mencapai kefakihan yang benar kalau tanpa hadis. Dan dengan hadis seorang bisa mengetahui hukum-hukum syar'iyyah. Wa yu'rafu bihi 'amalus sahabati wa aqidatuhum. Dengan hadis diketahui amalan para sahabat dan akidah mereka. Wa 'amalul aslafi min a'immatil huda. Dan juga diketahui amalan generasi yang terdahulu dari imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Hamalatil hadits ashabil aqidatis sahihah. Para pengemban hadis mereka-mereka yang berada di atas akidah yang sahihah. Fa'alaikum bidzalika wajtahidu fi. Maka wajib atas kalian untuk menetapi hal tersebut dan sungguh-sungguh di dalamnya, yaitu dalam berusaha mempelajari ilmu hadis, baik itu menghafalnya, mempelajarinya, karena dengannya ikhwanifillah seorang bisa mengetahui jalan Allah yang lurus. Dengannya seorang mengetahui penafsiran Al-Quran yang benar. Wabdhulu kullama fi wus'ikum fit ta'arruf alaih. Ini nasihat yang penting. Curahkan semua kemampuan kalian untuk bisa mengetahuinya. Dan kita sekarang di langkah-langkah awal ya ikhwanifillah untuk apa? Mengenal hadis, menghafal dari yang paling mudahnya, mengambil Arba'in An-Nawawiyah, dihafal secara mutqin, kemudian ketahui maknanya. Setelah itu beralih ke kitab-kitab berikutnya, kitab-kitab hadis. Demikian. Nah, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil hadits sahih fi sahihain wa ghairihima an Muawiyah wa ghairihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih dalam sahihain maupun dalam selain keduanya dari Muawiyah dan yang lainnya. Muawiyah ibnu Abi Sufyan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ini juga hadis yang kita jadikan pegangan dan penyemangat ikhwanillah.
Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dengannya, maka akan dipahamkan terhadap perkara agama. Nah, jadi yang ingin kebaikan berusaha sungguh-sungguh dalam memahami agama Allah. Yang ingin menjadi baik, ya belajar dengan baik. Faman faqqahahu Allah fid din fa yarja anna Allah qad arada bihi khairan. Faman faqqahahu Allah, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala pahamkan fiddin, di dalam agama ini, maka diharapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan dengannya kebaikan. Dan sungguh ikhwani fillah, keberuntungan yang sangat tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari seorang hamba. Dan kuncinya ikhwani fillah dalam apa? Pemahaman terhadap agama ini. Maka bersungguh-sungguh dalam berusaha memahaminya dan memahamkan kepada saudara-saudara yang belum paham. Karena dengan kita memahamkan orang, ikhwani fillah, akan semakin bertambah pemahaman kita, juga semakin bertambah pahala. Jadi jangan bakhil terhadap ilmu, jangan bakhil memberikan faedah, jangan bakhil memberikan nasihat. Karena dengan kita menyampaikan kepada manusia, ilmu kita akan semakin kokoh. Di sisi yang lain juga faedah serta pahala akan semakin bertambah banyak. Kadzalika yanaluna ad-da'wah allati da'a biha al-Mustafa salawatullahi wa salamuhu alaihi fi qawlihi nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha ila man lam yasma'ha. Demikian pula orang-orang yang memahami agama Allah, mempelajari ilmu hadis, ya, mempelajari agama ini, terkhusus hadis, ikhwan fillah, mereka akan mendapatkan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Di dalam perkataan beliau, nadzarallahu imra'an. Makna nadzara yakni didoakan agar wajahnya bersinar berseri-seri. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan cahaya kepada wajah orang-orang yang sami'a maqalati fawa'aha, mendengar perkataanku kemudian dia memahaminya dan menghafalnya. Thumma addaha, kemudian dia menyampaikan ila man lam yasma'ha, kepada orang yang tidak mendengarnya. Ini adalah lafaz hadis yang masyhur ikhwani fillah. Naam, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala secara makna dalam Musnad Ahmad, juga dalam riwayat yang lain. Fahadhihi da'watun bi nadharatil wajh, dan ini adalah doa agar seorang mendapatkan cahaya pada wajahnya. Wa min dzalika qauluhu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah aw yatluna kitabahu wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini juga hadis yang telah banyak dihafal dan senantiasa diingat-ingat hendaknya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajari agamanya, mempelajari kitabnya sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diliputi oleh rahmat, kemudian dinaungi oleh para malaikat, dan Allah sebut-sebut mereka di makhluk yang ada di sisinya. Ini keutamaan yang besar yang hendaknya kita ihtisab pada Allah setiap kali kita duduk di majelis seperti ini. Kita duduk di majelis-majelis seperti ini butuh ihtisab, mengharapkan keutamaan-keutamaan tersebut, baik ketenangan, rahmat maupun yang lain. Sehingga kalau seseorang kok di majelis ilmu masih gundah, masih gelisah, menunjukkan ada cacat pada niatan. Karena majelis ilmu mesti seorang akan mendapatkan ketenangan kalau betul-betul dia ikhlas.
betul-betul dia ikhlas. Karena ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak suatu kaum berkumpul kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Berkumpul di mana? Di masjid. Untuk apa? Mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulnya, atau secara umum mempelajari agama Allah. Ini penting. Qala hadhihi al-muqaddimatu wasiyatun lakum ya tullabal ilm wa hathun lakum ala ittiba'i tariqatil haqq arju an tahtaduha wa alla tukhalifu anha. Dan mukaddimah ini merupakan wasiat bagi kalian wahai para penuntut ilmu. Ya, wahai para penuntut ilmu. Ini wasiat bagi kalian dan dorongan bagi kalian untuk mengikuti jalan kebenaran. Dan ini yang dibutuhkan dari kita semua, ikhwani fillah. Saling mendorong, saling menyemangati. Nah, saling menasihati, saling menegur. Dan arju an tahtaduha wa alla tukhalifu anha. Aku berharap kalian betul-betul memegangnya erat-erat dan jangan kalian menyelisihinya. Wabillahi taufik. Dan nasihat yang sangat bagus dari kitabullah dan sunnah Rasulnya, yang tentunya akhwanifillah, apabila kita menginginkan keselamatan dan menginginkan istiqamah serta menginginkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, nah wajib untuk kita beramal dengan apa yang diwasiatkan di sini. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.